Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-164. Selamat mendengarkan. Tuh kan, dibilang jangan nengok ke belakang, jadinya ciuman deh. Ai, seru Hujan menahan malu. Iya sayang, jawab Air sambil menggoda. Betapa bahagianya ia, yang kini sudah bisa melihat Hujan kembali seperti 2 tahun yang lalu, meski belum sepenuhnya sama. Mau makan? Aku mau kue atau donat aja, pinta menantu Rardian itu dalam pelukan suaminya. Kamu tuh udah manis, makanin kue terus. Nanti disemutin Jan, hujan deras. Ejek Air sambil mengusap kepala istrinya. Aku gak lapar, Ai. Iyalah, sebelum aku kesini aja kamu udah makan sop pangsit sepanci. Hujan langsung mengurai pelukannya. Pipinya yang bulat semakin mengembang saat Hujan merengut kesal. Jangan gitu, akunya nanti pengen cium kamu terus loh. Air meraih tangan Hujan. Ia raih tubuh kekasih halalnya itu untuk kembali dipeluk. Terima kasih, udah bertahan dan kuat melewati semuanya. 15 menit berselang, kini pesanan nona muda istri dari direktur utama itu pun sudah terhidang di atas meja. Masih anget banget kak, kata Hujan saat ia menyentuh donat kentang yang menjadi keinginannya malam ini. Iya, baru dibikin sama chefnya, jawab Air sambil membuka jas hitam yang melekat di tubuhnya. Kenapa ya? Donat itu ciri khas banget tengahnya bolong. Kalau nggak bolong, kayak bukan donat, ucap Hujan merasa aneh sendiri. Karena yang full tanpa bolong itu cuma hati aku aja, Jan, kekehnya sambil menjawab. Hujan hanya mencebikkan bibirnya yang lagi-lagi kenakan rayuan suaminya. Gombalan kamu nggak ada habisnya ya, aku tuh sampai bingung. Air tertawa, menikmati raut wajah istrinya yang sangat menggemaskan. Nggak mungkin bisa habis selama kamu masih ada sama aku. Karena saat aku lihat kamu, otak aku selalu berpikir gimana caranya buat kamu bahagia, meski dengan hal yang sederhana. Hujan melempar pandangannya untuk menutupi apa yang ia rasakan saat ini. Selama proses penyembuhannya, sosok Airlah yang berperan penting dalam bangkitnya Hujan dari masa-masa terpuruknya. Sentuhan lembut selama mengurusnya, dan juga kata-kata semangat dan cinta, tak hentinya Air bisikan setiap waktu. Besok ikut kakak ke kantor ya, pinta Air setelah menyesap minumannya. Enggak, aku takut, tolak Hujan sambil menggeleng. Jan, kamu harus keluar dari rumah, gak ada yang harus ditakutin lagi. Kamu harus berani buang rasa trauma itu. Hujan tetap menggelengkan kepalanya. Selama 2 tahun ini, ia sama sekali tak pernah keluar dari rumah utama, apapun yang terjadi. Dan baru malam ini ia nekat menyusul Air ke hotel, karena Hujan yang memang tak bisa jauh dari Air, hingga berjam-jam lamanya. Kamu harus punya aktivitas lainnya. Lanjut kuliah lagi ya. Hujan tetap menggeleng, membayangkan saja ia tak berani. Aku mau kuliah di rumah kayak kamu, boleh? Pintanya sambil menunduk. Jurusan kita berbeda, cara belajarnya pun beda. Kedokteran lebih banyak praktek, ujar Air yang memang ingin Hujan menjalani kehidupan normal layaknya gadis seumurannya. Aku takut kak, apalagi gak ada kamu. Hujan mulai panik. Tangannya yang bergetar langsung ditarik oleh Air. Maaf sayang, maaf, ujar Air penuh sesal, yang tanpa sadar jika pembahasan malam ini justru seperti mengulik luka lama Hujan yang hampir sembuh. Aku takut ada orang jahat lagi. Aku gak mau rasain perih dan sakit lagi. Hujan yang terisak kembali masuk ke dalam dekapan suaminya. Oke, aku gak akan paksa kamu. Kalau kamu mau di rumah aja, aku pun gak masalah. Asal kamu baik-baik aja ya.
Hujan mengangguk di sela isak tangisnya, sedangkan air langsung mengangkat dagu sang istri. Apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu, tegas air meyakinkan pemilik hatinya. Hujan yang merasa air tak akan pernah meninggalkannya, langsung tersenyum simpul. Ya ampun, itu senyuman apa ubin masjid sih? Adem banget perasaan. Episode ke-165. Selamat mendengarkan. Jam 5 pagi, keduanya memilih pulang ke rumah utama karena hujan sama sekali tak bisa memejamkan matanya, meski air sudah semaksimal mungkin merayunya untuk tidur, mengingat esok pagi adalah hari pertamanya ia bekerja. Nanti sampai di rumah, janji harus tidur ya, pinta air saat ia sudah menyalakan mesin mobilnya. Tapi temenin, jawabnya sambil terus mengenakan ujung sweater yang dikenakan sang suami. Iya, kita tidur sama-sama ya, jawabnya seraya mengusap lembut kepala hujan. Perjalanan yang cukup lengang membuat air dengan leluasa menjalankan mobilnya tanpa hambatan, kecuali lampu lalu lintas. Maka tak kurang dari 30 menit, akhirnya mereka sampai di rumah utama. Satu asisten rumah tangga dengan sigap langsung membuka pintu. Selamat pagi Tuan dan Nona. Selamat pagi juga Mbak, saut air ramah seperti biasanya. Dengan saling menggenggam, tangan pasangan suami istri yang sudah tinggal di rumah utama selama 2 tahun itu pun berjalan menuju kamar mereka. Kamar yang si sulung tempati sedari kecil sebelum pindah ke apartemen. Mau ganti baju dulu? Tawar air saat mendudukkan istrinya di tepi tempat tidur. Hujan hanya mengangguk pasrah karena matanya langsung merasakan kantuk. Air mengambilkan baju untuk hujan di lemari, lalu menggantinya seperti biasa yang selalu air lakukan. Ininya mau dibuka juga nggak? Tanya air saat ia sudah melepaskan baju atasan hujan. Gadis cantik itu lagi-lagi hanya mengangguk pasrah, sedang air justru membuang napas kasar. Dengan malas, ia membuka pengait satu-satunya bahan mulus yang menutupi 2 bukit kembar milik istrinya. Tak ada yang berubah pada daging kenyal yang dulu menjadi area favoritnya, karena semuanya kembali mulus dan putih seperti pertama kali air menyentuhnya 4 tahun lalu. Ia yang selama ini dengan sangat sabar dan telaten selalu memberi obat dan mengoleskan krim agar bagian tubuh kebanggaan wanitanya itu bisa segera sembuh tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Dan itu salah satu cara agar hujan tak lagi mengingat traumanya saat luka sayatan tak lagi terlihat di dadanya. Usai mengganti baju, keduanya naik ke atas ranjang, tidur sambil memeluk bersiap mengarungi mimpi di pagi hari. Air yang memang sudah lebih dulu memasang alarm, langsung bergilat kecil di balik selimut. Ia ciumi seluruh wajah cantik yang sedang terlelap itu dengan sangat lembut. Ia sungguh tak tega membangunkannya, tapi ia tak bisa juga untuk tidak ke kantornya hari ini. Air yang dilema kembali memeluk sang istri dengan sangat erat. Aku harus apa? Gumamnya serba salah. Air mengulai pelukannya dengan pelan, takut membangunkan hujan yang baru terlelap 2 jam. Ia turun dari tempat tidur, menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Jan, kakak mau ke kantor, bangun dulu sayang. Bisik air di telinga kanan istrinya. Jan, hujan deras, panggilnya lagi. Belum ada jawaban sama sekali, membuat air menghela napasnya dalam-dalam. Ia merapikan selimut yang sedikit tersingkap, sampai terlihat paha putih mulus sang istri tepat depan matanya. Cobaan paling berat banget, lihat tiap hari tapi gak bisa ngapa-ngapain, sedih banget. Batin air menahan kesal, karena jiwa kelelakiannya mulai bergejolak saat ia sudah rapi dengan setelan jasnya. Jan, bangun dulu. Air mengguncang pelan baunya sampai akhirnya gadis itu sedikit membuka matanya. Kakak mau kemana? Tanyanya polos, dengan suara serak khas bangun tidur. Mau kerja. Mau di sini sama mama juga oma apa mau ikut ke kantor? Kata air memberi pilihan. Aku di rumah aja, tapi nanti nyusul boleh? Ucapnya malu dan takut. Boleh, buat kamu apa sih yang enggak?